dua, tiga. Yuhu! Teman, ayo ikut bertualang bersama kami. Anak-anak Desa Koto Mesjid, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Sayang sekali air terjun Bulamo ini keruh ya. Maklum, sekarang kan sedang musim hujan. Tapi biar airnya keruh, tetap seru kok. Segar. Air terjun ini alirannya ke Sungai Bulamo. Dan airnya nggak pernah surut loh. Makanya kami senang sekali bermain di sini. Ayo, siapa berani ikut melompat seperti aku? Eits, ada syaratnya loh. Pertama, kalian harus pandai berenang. Kedua, perhatikan airnya ya. Air harus dalam dan tidak ada bebatuan di bawahnya. Bahaya nanti. Gimana? Yuk, lompat! Manalah si bolang ya? Jak tadi wak nantilah. Olon je tiba-tiba lah. Deh, lama lah. Mana gak ayah? Mola. Dari tadi lah mama juga kan lah. Yang pandai lah nanti udah apa lama. Untung saja kakak masih menunggu kami. Oh iya teman, desaku ini terkenal akan budidaya patinnya. Hampir setiap rumah pasti memiliki kolam untuk budidaya ikan patin. Oh iya teman, ada sekitar 40.000 ikan patin yang ada di kolam atukku loh. Ya iyalah, ikannya banyak. Kolamnya saja besar berukuran 30 kali 40 meter. Tuh, kalau kalian gak percaya, banyak sekali kan ikannya. Pembesaran ikan patin dilakukan saat bibit ikan patin memiliki berat 8 sampai 12 gram. Setelah 6 bulan, bobot ikan dapat mencapai 600 gram per ekornya. Sebagian petani ikan patin seperti atuku ini memanen setelah usia 4 bulan. Karena permintaan pasar ikan patin dengan bobot yang lebih rendah per ekornya. Saatnya menimbang ikan-ikannya yuk. Timbang jauh. Dalam sekali panen, Atuk bisa mendapatkan 30 ton ikan patin loh. Bayangkan saja, ini baru Atuku saja loh. Belum lagi warga yang lain. Teman, selain patin yang kita kenal ini, di Sungai Mekong hiduplah ikan patin Mekong raksasa. Ukuran panjangnya mencapai 3 meter dan bobotnya 293 kilogram. Ikan patin memang bersaudara dengan si lele. Makanya punya kumis juga. Tapi ikan patin Mekong raksasa ini nggak punya kumis dan gigi loh. Ikan patin Mekong raksasa ini waktu kecil memang kanibal, alias suka makan sesamanya. Tapi setelah tumbuh besar, ia cuma makan tumbuhan kok. Ikan patin Mekong ini kuat banget berenang jauh loh. Dia pernah berenang sejauh 1000 km dari Cina Selatan menuju Thailand. Ini karena patin Mekong hidup di Sungai Mekong yang termasuk 12 sungai terpanjang di dunia. Aliran sungainya dari Tibet melalui Cina provinsi Yunnan, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Sekarang bantu aku untuk mengantarkan ikan-ikan ini ke tempat salah yuk. Berangkat! Aduh, hampir saja terjungkal sepedanya. Keberatan muatan sih. Ini dia tempat pengasapan ikan patin di desaku. Bersihkan dulu ikan patinnya.
ruang isi perutnya. Proses ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Tapi tak apalah, supaya cepat aku dan Afdal juga bisa membantu. Oh iya teman, karena banyaknya yang membudidaya patin, desaku dijuluki kampung patin. Selain menghasilkan ikan patin hidup, desaku juga mengolah ikan patin menjadi salai atau ikan asap. Setelah ikan bersih, ambil dari dalam bak, kemudian susun yang rapi supaya matangnya merata. Yuhu, waktunya memasak. Ayo, siapa teman di rumah yang suka memasak? Seperti janjinya, Kak Igun akan memasakkan masakan kesukaanku. Gulai salai pucuk ubi. Ini dia bahan-bahannya. Nah, kita bikin santannya dulu ya. Kalau pakai santan, masakan akan semakin gurih-gurih coy. Untuk sayur pelengkapnya, gunakan pucuk ubi atau pucuk daun singkong. Petiknya masih muda saja ya. Kami orang Melayu menyebut singkong itu ubi. Jadi jangan sampai keliru ya. Haluskan bumbu seperti kunyit, bawang putih, dan garam secukupnya. Nah, satu yang unik nih. Kami menggunakan buah kelakun atau terong asam sebagai pengganti buah asam. Potong tipis-tipis ya, supaya rasa asamnya keluar. Kemudian haluskan lagi cabai rawit dan bawang merahnya. Kalau kalian suka pedas, tinggal tambah lagi cabainya. Sip, bumbu sudah, santan juga sudah siap. Tuang santan dan bumbu halusnya. Aduk, tunggu sampai matang. Lomak le deh. Lama deh kak. Sabar ulang, kejap lagi masak lagi ya. Ya. Tengok api ya. Godang api ha. Jangan sampai mati api awak nak. Setelah muncul gelembung di permukaan, masukkan salai ikan patinnya ya. Oh ya teman, rata-rata masakan Melayu memiliki cita rasa yang kuat dan kaya bumbu. Sekarang waktunya memasukkan buah kelakun atau terong asamnya. Jangan lupa daun pucuk ubinya ya. Ya. Tada! Jadi, gulai salai patin pucuk ubi. Makanan khas Kampar Riau kesukaanku. Asik, waktunya makan. Eits, sebelum makan jangan lupa berdoa dulu ya teman. Wow, ini enak sekali teman. Kalian harus mencobanya. Kuahnya sangat gurih karena menggunakan santan. Yang istimewa ini loh, rasa salai ikan patinnya. Benar-benar unik. Daging ikannya masih terasa lembut dengan sensasi aroma-aroma asap yang menyeruak saat di mulut. Nikmat sekali. Ayo tambah lagi teman-teman. Gak cuma lezat, ikan patin juga kaya
akan asupan gizi yang baik untuk tubuh. Ikan yang masih saudaraan dengan ikan lele ini dikenal kaya akan vitamin, mineral, dan protein dibandingkan dengan ikan tawar lainnya. Salah satunya yaitu kandungan lemak tak jenuh dalam patin dipercaya baik untuk menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Jadi, tunggu apa lagi? Nggak usah ragu-ragu, kita habiskan saja. Hari libur telah tiba. Itu artinya waktu kita menggembala telah dimulai. Savana Doroncangna ini dihuni oleh ribuan ekor sapi, kerbau, kambing, dan kuda milik kelompok-kelompok ternak dari seluruh Dompu. Hewan ternak di sini punya kebiasaan yang unik loh. Setiap pagi, mereka akan berjalan dari kaki Gunung Tambora menuju pantai di sepanjang Teluk Saleh. Mereka akan ke sana untuk mencari sumber air minum. Saat matahari mulai menyingsing, sapi-sapi ini akan kembali ke kaki Gunung Tambora untuk mencari makan dan beristirahat. Hebat ya! Meskipun jumlah sapinya ada ribuan, tapi kami bisa tahu mana saja sapi dari kelompok kami. Biasanya, sapi-sapi ini kami beri tanda berupa cap pada sapi dewasa dan lonceng leher pada anak sapi yang baru lahir. Kami harus memisahkan anak sapinya ke dalam kandang nih. Dengan begitu, kami bisa lebih mudah memasangkan lonceng kayu di lehernya. Sapi ternak kami ini jarang sekali masuk kandang, kecuali jika peternak ingin menjual atau saat musim kemarau panjang, atau juga untuk memberi tanda kepada anak sapi yang baru lahir. Sapi-sapinya sudah masuk nih. Sekarang waktunya kita belajar jadi koboi sejati. Ini dia latihan koboi ala kami. Di sini kami belajar menangkap anak sapi menggunakan lasso. Saat menangkap anak sapi, kita harus waspada terhadap induknya. Karena pada masa ini, induk sapi sudah mudah marah. Gawat kan? Lingkaran pada ujung lasso harus kita masukkan ke leher sapi. Jangan sampai salah sasaran ya, Paman. Hore! Anak sapinya kena. Kata Paman, meskipun masih kecil, anak sapi ini tenaganya besar sekali. Nabila, pegang kuat ya talinya. Jangan sampai terinjak olehnya. Lihat, Adrian sampai harus panjat pagar untuk memasang loncengnya. Berbeda dengan teknik cap, memberi penanda dengan lonceng tidak akan menyakitkan sapi. Nah, sekarang kamu sudah punya tanda pengenal. Kamu tidak akan hilang atau ketukar dengan anak sapi kelompok lain deh. Adrian, tadi so berani naik pagar, giliran turun malah takut. Cepat turun, saatnya kita melatih kuda-kuda kita ke pantai nih. Lau tahu rawe. Dek, di sana rawe tahu. Merah tidak. Kau minta kita ambil. Merah. Mati. Teman, kuda-kuda yang kami tunggangi ini bukan kuda sembarangan, melainkan kuda pacu. Kuda pacu harus dilatih secara khusus untuk persiapan perlombaan. Sore ini, kami melatih kuda berjalan di pasir pantai. Latihan ini bertujuan untuk menguatkan otot kaki kuda. Pasir pantai yang sedikit empuk akan membuat kuda berlari semakin berat.
Jika sudah terbiasa, maka hasilnya akan memperkuat dan memperlincah kuda saat berlari di arena. Bola dan batu cara ngomel latihan. Nek batu ngomiro. Mari nek menara. Meteterai wali. Kami ini adalah joki-joki khusus latihan karena usia dan postur tubuh kami sudah melebihi batas maksimal. Seorang joki harus mempunyai keterampilan mengendalikan kuda dan bermental baja. Teman, di tempat kami ada satu jenis buah yang rasanya unik nih. Lelang lah Aisika. Ay tempat tu akan terlebih merah sudah. Betul. Mati itu terlebih merah. Taruh ni. Ini dia buah yang kami cari. Buah Malaka. Wah, buahnya lebat sekali. Ayo Nabila, kita panjat. Kiki nanti baju kasih. Lelang naja batu ni. Pohon Malaka mirip sekali dengan pohon cermeh, dengan daun dan batang yang mirip daun asam. Buah ini sangat mudah dijumpai di padang savana Doroncanga karena tempat hidupnya adalah di dataran rendah yang kering. Ayo Adrian, Niang, tangkap buahnya. Meskipun banyak, kita harus memilih buah yang sudah masak. Ciri-ciri buah yang sudah masak berwarna hijau agak kekuningan. Inilah Sarain Duha, yang artinya pantai pasir longsor. Disebut begitu karena bukit pasir di sini selalu longsor terkikis oleh ombak pantai. Ayo mak, pada tahu pegang. Lang, masih fokus sendiri. Saat menggigit buahnya untuk pertama kali, yang keluar adalah rasa masam yang segar. Namun, uniknya setelah beberapa saat akan timbul rasa manis. Apalagi makannya di tempat seindah ini, dijamin